jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Bodykit. Nah, kali ini yang banyak banget teman-teman ataupun kalian semua yang menunggu, yaitu pengupgradean untuk Alphard generasi kedua seperti ini menjadi versi Alphard terbaru. Nah, ini yang banyak banget yang dari permintaan dari customer. Nah, sebelumnya itu dulu pernah saya membuat video bahwa saya sudah merequest ke pabrik, yaitu untuk melakukan produksi yang dimana untuk generasi Alphard seperti ini di-upgrade menjadi versi yang sekarang tanpa melakukan pemotongan sasis ataupun pemotongan bodi. Yang pasti kita merequest untuk pemasangannya plug and play. Nah, nanti ini akan kita bongkar semua di bagian depan dan juga di belakang. Nah, teman-teman pengen tahu nih nanti step pengerjaannya hingga sampai akhirnya seperti apa, karena di channel kita selalu kita tampilin untuk step-step pengerjaan semuanya. Ikuti terus, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel YouTube Bian Bodykit. Kita sudah melakukan pembongkaran dulu step-step lama, dan saat ini kita sedang melakukan penyetingan dulu nih di bagian depan, karena ini yang banyak perubahan itu di bagian depan. Nah, yuk kita lihat yuk. Kalau barang yang punya saya ini, kita semua pemasangannya plug and play, jadi kita nggak ada melakukan pemotongan tulang apron tersebut, karena biasa kalau di luar-luar itu banyak banget mereka melakukan pekerjaan seperti ini, yang dimana mereka melakukan pengakalan, yang terutama adalah di bagian kedudukan headlampnya. Nah, biasa itu mereka dipotong nih tulang ininya, kalau di kita enggak nih guys. Nah, ini semua bautnya juga rapi, rapet juga, dan ini ada bracket karena dia menyambungkan antara tulang apron ke bagian kedudukan tulang headlampnya ya. Nah, ini sudah terpasang, nanti setelah kita pasang lagi yang sebelah kanannya, nanti baru kita melakukan pendempulan karena harus melakukan penyetingan. Nah, ini kap mesin sudah terpasang nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, kap mesin juga diganti, ya tutup ya, belum. Nah, jadi ini sudah begini ya, udah kelihatan banyak banget perubahannya, sudah presisi, dan nanti kita tinggal melakukan penyetingan. Penyetingan yang paling diperhatikan adalah di bagian antara untuk kap mesin ya, antara kap mesin dengan di bagian fender itu kiri dan kanan harus sejajar. Yang kedua adalah di bagian fender dengan bagian pilar atas, dan juga di bagian pintu itu harus presisi juga, termasuk di bagian sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini prosesnya agak lumayan cukup lama ya, ketimbang kita melakukan pengerjaan yang 2010 jadi versi tahun 2017. Nah, headlamp kita menggunakan versi yang Tri-Pro G nih guys. Nah, mewah nih kalau untuk versi yang Tri-Pro G. Yang biasa yang saya kerjain itu 2015 ke versi yang SC, itu kita melakukan perubahan headlampnya menggunakan versi yang Tri-Pro G. Nah, kalau yang ini kita pakai yang Tri-Pro G karena ini tipe yang tertinggi, high spec-nya, versi Jepang. Indonesia cuma 2 mata. Nanti udah selesai baru kita akan melakukan penyetingan juga di bagian bumper. Nah, teman-teman ikutin terus untuk progres mobil Toyota Alphard ini, dan ini first di Indonesia yang dimana melakukan pengerjaannya pun tanpa melakukan pemotongan plug and play. Nah, one day kalau teman-teman ingin melakukan standarin lagi itu juga bisa. Oke, stay tune terus di channel YouTube Bian Bodykit. Di subscribe dulu, jangan lupa.
melakukan pengerjaan untuk mobil si Alphard tahun 2010. Nah, saya akan membahas sedikit. Jadi teman-teman harus menonton dan menyimakin apa yang saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah untuk mengupgrade seperti ini, Alphard tahun 2010 ini kita lompatin ke tahun sekarang ini, itu lumayan cukup jauh kita melakukan perubahan. Nah, yang pasti teman-teman harus memperhatikan yaitu yang dimana Alphard dari dia memiliki 4 generasi. Yang pertama tahun 2004 sampai tahun 2007 itu yang ANH 10. Lalu 2008, nah 2008 ini mulai pergantian nih antara yang ANH 10 dengan ANH 20. Jadi ANH 20 ini sampai tahun 2014, nah itu bodinya juga berbeda dengan generasi pertamanya. Lalu yang selanjutnya adalah ANH 30 yang dimana tahun 2015 sampai tahun 2017 dan 2018. Jadi 2018 itu udah mulai pergantian dengan versi generasi yang sekarang yang seperti ini. Nah, jadi itu dia setiap generasi berbeda-beda. Yang pasti dari setiap bodinya, dari yang pertama, kedua itu dia berbeda. Yang kedua dengan ketiga juga berbeda. Yang ketiga dengan keempat itu masih sama. Berbeda dengan mobil Land Cruiser. Nah, ini seperti mobil Land Cruiser seperti ini yang ada di samping saya. Ini tahun 2008 sampai tahun 2021 lah. Ini bodi mobilnya masih sama. Jadi kalau mau melakukan pengupgradean itu masih sama untuk bagian bodinya. Jadi spare partnya pun juga kalau teman-teman melakukan perubahan pengupgradean itu nggak akan kelihatan bahwa ini tahun lama atau tahun terbaru, kecuali teman-teman yang memperhatikan di bagian plat nomornya aja ya. Jadi sudah cukup jelas penjelasan saya. Nah, spare part ini tadi teman-teman sudah melihat untuk step-step pengerjaannya dari mulai pembongkaran sampai pemasangan semuanya sudah saya infokan semuanya, apalagi udah saya syuting untuk hasil pengerjaannya. Nah, sekarang kita melihat untuk hasil yang setelah kita kerjakan. Nah, ini agak-agak gerimis, nggak masalah lah. Tapi kita harus semangat untuk membuat konten demi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean. Jadi supaya teman-teman nggak tertipu dan supaya teman-teman nggak beli kucing dalam karung. Jadi seperti ini toh penjelasan ataupun ingin melakukan modifikasi yang benar seperti apa. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan antara si kap mesin dengan si fender, karena spare part yang diganti teman-teman harus memperhatikan. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan dari tingkat presisi baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan serasi ya, jadi harus benar-benar presisi. Nah, selain itu juga teman-teman harus memperhatikan karena di bagian fender ataupun spakbor diganti, teman-teman harus memperhatikan antara jarak pintu. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan juga jarak pintunya baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, itu poin yang paling terpenting. Yang ketiga adalah dari segi kerapihan pemecatan. Pokoknya kalau di kita itu harus kita utamakan adalah dari kerapihan. Oke, nah headlamp yang tadi saya jelaskan menggunakan versi yang tripodi. Nah, ini pada saat nyala benar-benar terang banget guys. Jadi untuk versi yang sekarang pun juga ini udah model lampu LED dan sennya sudah running, dan dia juga berfungsi untuk bagian lampu corner. Untuk Alphard 2010 dia nggak memiliki nih lampu seperti ini, tetapi untuk mobil seperti ini udah kita aktifkan. Nah, kita lihat, kita center dari depan, ini udah bener-bener banget dah berubahnya, udah bener-bener berubah banget dengan versi yang sebelumnya. Oke, nah bumper seperti biasa kita menggunakan versi bumper yang keluaran SC Jepang punya, dan kita tambahin nih body kit keluaran dari Modelista. Kenapa? Supaya lebih kelihatan mewah aja, karena Modelista ini produk unggulan dari mobil Alphard. Dia ada ornamen perubahannya, itu dari tingkat kemewahannya. Nah, kita kasih juga nih untuk bagian DRL keluaran dari Modelista. Nah, ini DRL-nya ini sama saat saya juga running. Untuk fog lamp kita kasih dengan versi yang terbaru, itu nanti juga include juga dari kita. Oke, untuk bagian depan ini teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi semua pemasangan di kita benar-benar plug and play. Jadi nggak ada melakukan pemotongan ataupun perubahan merombak untuk bodi originalnya. One day mau distandarin juga bisa. Spare part lama teman-teman bisa bawa pulang, kita nggak ambil. Untuk bagian belakang yuk kita mengalir ke bagian belakang.
karena ini versi yang ATPM, jadi kita pasang ya ukuran model kita. Kalau teman-teman versi mobilnya versi yang tipe premium sound, itu premium sound dia kan pasti udah ada sampingnya, itu nggak bisa diganti dengan versi seperti ini. Nah, minusnya kalau teman-teman ingin melakukan pengupgradean seperti ini, minusnya adalah bagian sampingnya ya memang tetap tahun 2010, itu jelas guys. Karena untuk versi yang terbaru kan dia ada perubahan nih di bagian sininya. Nah, itu bisa nggak dipasang? Itu nggak bisa, karena memang ya teman-teman harus menyadari bahwa ini generasi kedua gitu. Bagaimanapun juga teman-teman yang ingin melakukan perubahan pelompatan menjadi versi yang sekarang itu mau diganti segala macam itu akan tetap ketahuan. Jadi kalau melakukan perubahan depan ya itu kembali lagi selera teman-teman sekalian. Dan menurut saya pribadi untuk melakukan perubahan bagian depan aja itu benar-benar banyak banget perubahannya ya. Jadi udah cukup terkesima lah untuk bagian depannya. Oke? Nah, ini yang jadi pertanyaan pasti bagi teman-teman, kok lampu belakang nggak diganti? Yuk kita lihat yuk bagian belakang. Nah, ini juga ada mobil Alphard baru datang lagi yang mau saya upgrade menjadi versi seperti ini. Ini untuk konten berikutnya, makanya klik tombol lonceng dulu supaya teman-teman akan mendapatkan notifikasi di channel YouTube kita. Oke, untuk bagian belakang, nah kenapa sih lampu belakangnya kok nggak diganti dengan versi yang terbaru, kok masih dengan versi sekarang? Nah, yang tadi saya bilang guys, jadi ini ingat guys, ini mobil tahun 2010, ini mobil generasi yang kedua. Jadi walaupun teman-teman ingin melakukan perubahan secara ekstrim pun itu nggak akan pernah mirip, sayang banget. Jadi kita melakukan pengerjaannya pun juga ya lebih setidaknya yang safety aja, karena kan pasti mobil kita pakai buat sehari-hari. Kalau teman-teman ingin melakukan perubahan lebih lagi, teman-teman pasti harus melakukan perubahan yaitu di bagian lampu, karena untuk bagian lampu ini kan posisinya di bawah, sedangkan kalau untuk versi yang terbaru kan dia mepet dengan kaca. Nah, jadi ini harus digeser. Teman-teman bisa bayangkan betapa banyaknya melakukan perubahan, apalagi melakukan pemotongan. Yang pasti teman-teman harus melakukan pemotongan bagasi otomatis karena dia ada kumannya kan. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan. Nah, yang kedua adalah di bagian kaca. Itu kaca juga pasti teman-teman harus mengorbankan juga, karena dia bagian kaca ini berbeda dari versi yang ini. Dari tingkat sudutnya juga berbeda nih. Nah, kalau dari samping ya, saya center ya, ini kan dia lebih agak masuk ke dalam. Sedangkan kalau untuk versi yang terbaru itu dia Alphardnya dia segini nih. Nah, jadi jaraknya lumayan cukup banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman yang motor pengen ini, ya di kita nggak bisa. Kita akuin lah, kita nggak bisa. Karena kenapa? Kita nggak mau menanggung resiko guys. Karena ini mobil teman-teman harus berkendara juga nyaman. Jadi jangan sampai nanti melakukan perubahan mobil, tahu-tahu teman-teman ada kejadian yang fatal, saya nggak mau. Ya, nah yang itu yang saya jelaskan. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin melakukan perubahan cukup banyak, lakukan pemotongan. Dan kalau teman-teman yang pengen, ya udahlah saya pengen yang penting stylenya aja, karena kan memang Alphard kalau untuk versi seperti ini dia banyak mencoloknya itu bagian depan. Nah, ini cocok, rekomen bagi teman-teman yang ingin melakukan perubahan untuk pengupgradean mobil Alphard seperti ini. Nah, di kita memiliki dua paket. Teman-teman ingin melakukan pemasangan bumper belakang ataupun ada tambahan, kita pun juga ada. Jadi dia memang modelnya model add-on doang, jadi nggak melakukan penggantian bumper ini, itu kita juga ada. Dan gimana lagi ya, kayaknya udahlah, ini udah cukup jelas saya menjelaskan untuk perubahan upgrade Alphardnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, teman-teman yang ingin tahu, konsultasi dulu estimasi harganya berapa dan berapa lama melakukan pengerjaannya. Dan yang pasti ya pokoknya yang ingin seputar tentang pengupgradean Alphard lah, nanti bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Yang ingin konsultasi dulu di kita gratis guys untuk konsultasi ya. Dan ya udahlah, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil semua dari pengerjaan di kita, karena di kita selalu kita tampilkan untuk hasil pengerjaan di bengkel Dian Body Kit seperti apa. Yang pasti kalau teman-teman melakukan pemasangan di bengkel Dian Body Kit, kita kasih garansi. Garansinya apa? Yang pertama, garansi apabila kalau misalkan pemasangannya nggak rapi, nggak presisi, itu kita kasih garansi. Yang kedua adalah misalkan dari lampu ada problem segala macam, kita kasih garansi. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir, karena di kita yang pasti adalah memberikan kepuasan kepada teman-teman semua. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video kali ini dan komen hasilnya seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis.
keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless bare, my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kissless bare, my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace.